Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih yang masih bergabung bersama kami. Kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga, sempurnakan kelahiran dengan akikah. Ini memang kadang-kadang masih ada yang kurang paham, laki-laki berapa, perempuan berapa. Disimak baik-baik ya. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Andi Panarosan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para alimil ulama, para guru, para habaib yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga seluruh jamaah Cahaya Hati Indonesia Ayus TV yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakan anak, kelahiran anak dengan akikah. Kalau ada bahasa menyempurnakan, berarti saat anak lahir ke dunia belum sempurna jikalau belum diakikah. Kenapa belum sempurna? Bu, anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah amanah yang perlu kita jaga. Kebahagiaan orang tua saat punya anak luar biasa, betul enggak, Bu? Enggak ada orang tua yang anaknya lahir sedih, bimbang, kagak ada. Kecuali orang tuanya yang kagak benar. Tapi orang tua yang baik, orang tua yang soleh dan soleha, anaknya lahir ke dunia, merasa bangga punya anak, lalu dia bersyukur. Nah, akikah ini membuktikan bahwa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan berupa anak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Jadi setiap anak yang lahir ke dunia masih tersandra dengan akikah. Jadi Bu, kalau kita punya anak belum akikah, itu masih tersandra. Contoh nih. Kalau ibu nih punya jam tangannya mahal banget, mahal. Tapi ada kalanya ibu nggak punya duit. Akhirnya apa? Cari solusi lah, nitipin jam tangan ke tempat pegadaian. Walaupun itu jam tangan kita, kalau di tempat pegadaian tetap kita nggak ada punya hak apa-apa karena dititipin. Kalau pengen lagi pegang ini jam tangan, tentu kita tebus. Begitupun dengan anak. Anak lahir ke dunia masih tersandra, masih belum bebas dengan apa? Ditebusnya dengan cara akikah. Caranya bagaimana? Tudbahu anhu yauma sabi'in, dengan cara memotong hewan pada hari ketujuh. Jadi waktu akikah ini Bu, kalau menurut sunnah baginda Rasulullah SAW, waktunya saat anak lahir usia 7 hari. Walaupun ada pendapat ulama batasnya sampai usia 14 hari, gak jadi masalah. Bahkan sampai 21 hari, gak masalah. Tapi kebanyakan kita mah diborong. Selamatan, cukur rambut, kasih nama pas pada 40 harian. Betul enggak? Kita mah sudah ilahar. Akikah itu pada acara 40 hari. Nah, akikah perlu. Dan itu sangat penting. Disyariatkan. Kenapa? Hasan dan Husain cucunya baginda Rasulullah SAW itu pun sama di akikah. Tujuannya apa? Satu, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nikmat gak Bu punya anak? Indah gak rumah tangga punya anak? Indah. Pengen punya anak soleh dan solehah? Pengen banget. Udah soleh, udah solehah, udah ganteng, udah cakep. Kayak Habib Ali tuh. Masya Allah, hidungnya mancung luar biasa, gantengnya kebangetan. Kebangetan banget. Alhamdulillah, betul enggak? Nah, salah satu untuk anak biar soleh dan solehah,
agama mensyariatkan adanya akikah. Ini sebagai bentuk syukur. Banyak bu faedahnya, manfaatnya banyak. Ada dengan cara apa? Menghilangkan dari gangguan-gangguan setan, gangguan-gangguan iblis, sebagainya. Salah satu dengan cara akikah. Beda bu ya, ingat. Masih banyak nih yang keliru. Antara akikah dengan kurban. Beda. Kalau kewajiban akikah meskipun hukumnya sunnah. Bukan wajib. Hukumnya sunnah. Meskipun sunnah, akikah ini cukup 1 kali saja. Beda dengan kurban. Kalau kurban kan setiap orang yang mampu setiap tahun harus berkurban. Kalau kurban bu waktunya tentuin. 1 tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian selama hari tasyrik 3 hari. Kalau akikah kapanpun boleh. Cuma perbedaannya apa? Laki-laki satani, laki-laki kambingnya 2, kalau perempuan 1. Jangan protes. Jangan. Kenapa Ustaz laki-laki kok 2, perempuan 1? Ingat, dalam bab waris saja, laki-laki 1, perempuan 1/2. Kenapa? Ini hukum syariat. Tapi faidahnya, hikmahnya, ingat bu, laki-laki tanggung jawabnya besar. Betul enggak? Itu dengan cara akikah, makanya perempuan 1, laki-laki 2. Nah, setelah akikah, kita wayahluku ra'suh. Dipotong nih rambut anak kita. Kenapa dipotong rambutnya? Biar anaknya bersih. Karena walaupun ada hadis setiap anak lahir ke dunia ke dalam keadaan suci. Tapi ingat, perlu disucikan lagi. Kenapa? Takut ada najis dari darah. Yang ketiga apa? Akikah ini potong hewan. Yang kedua, lupa. Potong. Yang ketiga, memberikan nama yang indah untuk anak kita. Betul enggak? Nama itu harus indah Pak, Bu. Jangan sembarangan. Nama sembarangan aja. Makna, nama harus memiliki makna dan doa. Lihat, namanya misalkan contoh Bang Ali Zainal, subhanallah. Betul enggak? Siti Aisyah, indah enggak? Ini pakai nama sembarangan. Nama aslinya Koko, dipanggil Robert. Gak enak bener, betul enggak? Masya, kalau digabungin gak enak. Nah, kenapa kita harus akikah? Ini pun bersanad, berfatokan pada surah Al-Hajj ayat 34. Wa likulli ummati ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah. Setiap syariat kata Allah, aku berikan syariat kepada umat manusia. Untuk apa? Untuk menyebut nama Allah dengan cara bersyukur. Liyadhkuru ismallaha ala ma razaqahum bim bahimatil an'am. Allah berikan nikmat kepada kita luar biasa banyaknya bu, betul enggak? Betul enggak? Masya Allah. Makanya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Allah zat yang wujud yang kita sembah. Nitipin kita harta, nitipin kita anak. Pantas bagi kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Kenapa kita belum bersyukur? Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu. Karena kita sadar rezeki dari Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak Tuhan selain Allah. Aslimu. Dengan bersyukur kita termasuk hamba-hamba Allah yang berserah diri. Kalau kita menjalankan syariat Allah, ada syariat untuk akikah anak kita, kita jalankan. Kita termasuk orang-orang yang aslimu, orang-orang yang berserah diri akan aturan Allah Subhanahu. Dan insya Allah bu, wabasyiril mukhbitin, Allah akan berikan kabar yang gembira untuk orang-orang yang patuh. Masya, hadirin rahimakumullah. Jadi walaupun ini
akikah ini hukumnya sunnah, tapi diharuskan. Ya, nih Bu, celaka kalau kita punya anak belum diakikahi, kata Ibnu Hambal, maka anak itu tidak bisa memberikan syafaat kelak untuk orang tuanya kalau anak itu wafat sebelum balik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Kiai Andi Panarosan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu beliau menjadi barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.